Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Nuril Fahmiyah dengan NIM 22030174166. Di sini saya akan membuktikan beberapa teorema dalam geometri. Baik, yang pertama yaitu kita akan membuktikan teorema 8.15. Bunyi teorema 8.15 yaitu jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi 4 kongruen, maka segi 4 itu adalah jajar ganjang. Yang diketahui yaitu dua pasang sisi berhadapan. Yang berhadapan yaitu AB dan BC adalah kongruen. Berarti AB dan BC kongruen. Dan AD dan BC juga berhadapan, maka AD dan BC juga kongruen. Yang akan dibuktikan yaitu ABCD adalah jajar ganjang. Selanjutnya bukti yang pertama yaitu buat BD diagonal ABCD. Lalu panjang BD kongruen dengan panjang BD. Karena sifat refleksif. Yang ketiga yaitu perhatikan segitiga CDB. Segitiga CDB. Ia kongruen dengan segitiga ABD, CDB, dan ABD. Karena sisi CD kongruen dengan AB yang diketahui, sisi CB kongruen dengan AD juga diketahui, dan sisi BD kongruen dengan BD akibat langkah 2. Maka yang keempat, sudut CDB kongruen dengan sudut ABD akibat langkah 3. Jika suatu segitiga tersebut kongruen, maka sudut-sudut di dalamnya juga kongruen. Sudut CDB kongruen dengan sudut ABD. Yang kelima, sudut ADB kongruen dengan sudut CBD. ADB kongruen dengan sudut CBD. Alasannya juga sama, akibat langkah 3. Selanjutnya yaitu maka DC dan AB adalah sejajar. Karena teorema 8.5 yaitu berbunyi jika dua garis dipotong oleh suatu transversal dan jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut adalah sejajar. Jika dua garisnya yaitu
AB dan DC dipotong oleh suatu transversal. Transversalnya yaitu diagonalnya DB. Dan jika suatu sudut dalam berseberangan kongruen, sudut dalam berseberangannya yaitu sudut CDB dan sudut ABD kongruen, langkah 4, maka dua garis tersebut, garis AB dan DC, adalah sejajar. Juga berlaku pada garis AD dan BC. Karena sudut dalam berseberangannya sudut ADB dan sudut CBD pada langkah 5, dia kongruen, maka garis AD dan garis BC juga sejajar. Karena teorema 8.5 sehingga ABCD adalah jajar genjang. Yang berdasarkan definisi 8.10. Definisi jajar genjang adalah segi empat yang kedua sisi berhadapannya sejajar. Kedua sisi berhadapannya sejajar. AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Maka terbukti. Selanjutnya yaitu teorema 8.16. Bunyi teorema 8.16 yaitu jika dua sisi sebuah segi empat sejajar dan kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Diketahui RSTV adalah segi empat, RSTV adalah segi empat. Dua sisi segi empat sejajar. Di sini memakai dua sisi RS dan VT. RS sejajar dengan VT dan RS kongruen dengan VT. Maka yang akan dibuktikan yaitu RSTV jajar genjang. Bukti yang pertama, RS kongruen dengan VT. Mari diketahui. Yang kedua, buat diagonal VS. Yang ketiga, perhatikan RS, VT dan transversal VS. Sudut RSV, sudut RSV dan sudut TVS, sudut TVS adalah sudut-sudut berseberangan dalam. Sudut RSV dan sudut TVS adalah sudut-sudut berseberangan dalam pada garis sejajar RS dan VT. Maka besarnya adalah sama. Berarti sudut
RSV kongruen dengan sudut TVS. Lalu yang keempat, VS kongruen dengan VS karena sifat refleksif. Selanjutnya, perhatikan segitiga RSV dan segitiga TVS. Segitiga RSV dan TVS. RS kongruen dengan VT dan sudut RSV kongruen dengan sudut TVS dan panjang VS kongruen dengan VS. Maka berdasarkan sisi segitiga RSV dan segitiga TVS adalah kongruen. Selanjutnya, maka sudut RVS kongruen dengan sudut TSV. RVS kongruen dengan sudut TSV. Akibat dari langkah 5. Jika sebuah segitiga kongruen, maka sudut-sudut di dalamnya juga kongruen. Selanjutnya, sudut RVS dan sudut TSV. Sudut RVS dan sudut TSV adalah sudut-sudut yang sehadap. Karena RSV dan TSV adalah segitiga yang kongruen dan sudut RVS dan sudut TVS menghadap ke sisi yang kongruen, yaitu RS dan VT, maka sudut RVS dan sudut TSV adalah sudut yang sehadap. Selanjutnya, akibatnya VR dan ST adalah wajar karena teorema 8.7 yang berbunyi, jika dua garis dipotong oleh suatu transversal sepasang sudut-sudut sehadap kongruen, maka garis-garis tersebut adalah sejajar. Dua garis yaitu VR dan ST dipotong oleh transversal VS dan sepasang sudut-sudut sehadap kongruen, yaitu sudut RVS dan sudut TSV adalah kongruen, maka VR dan ST adalah
sejajar, sehingga RSTV adalah jajar ginjal. Teorema selanjutnya yaitu teorema 8.17 yang berbunyi, jika dua diagonal sebuah segi 4 membagi 2 satu sama lain, maka segi 4 itu disebut jajar ginjal. Sini ada segi 4 A, B, C, D. AC dan BD adalah diagonal. AC dan BD adalah diagonal. AP kongruen dengan BC. AP kongruen dengan BC. Karena diagonal membagi 2 satu sama lain. Dan BB kongruen dengan BD. BB kongruen dengan BD. Maka yang akan dibuktikan adalah ABCD jajar ginjal. Yang pertama yaitu sudut ABB kongruen dengan sudut CBD. ABB dan CBD karena sudut-sudut bertolak belakang. Selanjutnya, segitiga APB kongruen dengan segitiga CBD karena sisi, sudut, sisi. AB kongruen dengan PJ. Lalu langkah 1, dan PB kongruen dengan DP. Selanjutnya yang ketiga, AB kongruen dengan CD. Alasannya yaitu akibat langkah 2. Yang keempat, perhatikan AB, CD, dan transversal DB. Sudut ABB dan sudut GDB adalah sudut-sudut yang sehadap. Sudut ABB, dan sudut GDB menghadap pada sisi AP dan BC, dan sisi AP dan BC adalah kongruen. Maka sudut-sudut tersebut dikatakan sudut yang sehadap. Selanjutnya, sudut ABB kongruen dengan sudut GDB akibat langkah 2. Karena segitiga APB kongruen dengan segitiga CPD, maka sudut ABB dan sudut CDB juga kongruen. Akibatnya AB sejajar dengan CD. Karena teorema 8.7 yang berbunyi, jika dua garis dipotong oleh suatu transversal sepasang sudut-sudut sehadap kongruen,
maka garis-garis tersebut adalah sejajar. Garis AB dan garis DC. Sepasang sudut-sudut sehadapnya kongruen. AB dan sudut ABB dan sudut CDB kongruen, maka garis AB dan garis CD sejajar. Sehingga ABCD sejajar genjang. Berasal dari teorema 8.16. Teorema sebelumnya yaitu yang mengatakan jika dua sisi sebuah segi empat sejajar dan kongruen, maka segi empat itu disebut sejajar. Sisi AB dan sisi CD sejajar dan kongruen, maka segi empat itu adalah jajar genjang. Dari langkah 3 dan 6. Selanjutnya yaitu teorema 8.19 yang berbunyi jika jajar genjang memiliki satu sudut siku-siku, maka memiliki 4 sudut siku-siku dan jajar genjang itu disebut persegi panjang. Diketahui ABCD adalah jajar genjang. Maka sifat-sifat pada jajar genjang yaitu AB dan DC sejajar dan kongruen, dan AD dan BC sejajar dan kongruen. Dan sudut DAB adalah siku-siku. Sudut DAB adalah siku-siku. Maka yang akan dibuktikan yaitu ABCD persegi panjang. Bukti yang pertama, sudut DAB kongruen dengan sudut DCB karena teorema 8.12 yang mengatakan sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar genjang adalah kongruen. Sudut DAB berhadapan dengan sudut DCB, maka sudut-sudut yang berhadapan ini adalah kongruen. Sehingga besar sudut DAB sama dengan besar sudut DCB. Yaitu 90. Karena siku-siku. Yang ketiga, besar sudut DCB jika ditambah dengan besar sudut CBA, maka jumlahnya adalah 180 berdasarkan teorema 8.13 yang mengatakan dua sudut berdekatan pada suatu jajar genjang saling berpelurus. Sudut DCB, dan sudut CBA. Sudut CBA adalah sudut-sudut yang berdekatan, dan sudut-sudut yang berdekatan ini adalah sudut berpelurus yang jika dijumlah adalah 180 derajat. Sehingga jika dimasukkan besar sudut DCB 90 ditambah besar sudut CBA 180, maka besar sudut CBA adalah 180 dikurangi 90. Siku-siku. Besar sudut CBA adalah siku-siku. Lalu langkah yang keempat, sudut CBA kongruen dengan sudut ADC.
karena teorema 8.12, yaitu yang mengatakan sudut-sudut berhadapan pada satu jajar genjang adalah kongruen. Jika CBA adalah siku-siku, maka ADC juga siku-siku, sehingga besar sudut ADC adalah 90 derajat. Sehingga ABCD adalah persegi panjang. Berdasarkan definisi 8.11, yaitu yang mengatakan persegi panjang adalah jajar genjang yang semua sudutnya siku-siku. Selanjutnya yaitu teorema 8.20 yang berbunyi diagonal-diagonal belah ketupat tegak lurus satu sama lain. Diketahui ABCD adalah belah ketupat, sehingga sisi AB kongruen dengan sisi BC dan kongruen dengan sisi CD dan kongruen dengan sisi AD. Yang akan dibuktikan yaitu diagonal BD tegak lurus dengan diagonal AC. Cara membuktikannya yaitu yang pertama, AB kongruen dengan DC. Sudut CAB kongruen dengan sudut ACD. Karena sudut-sudut dalam perseberangan pada garis jajar. Sudut CAB kongruen dengan ACD. Karena belah ketupat merupakan jajar genjang, sehingga AB dan DC adalah sejajar, sehingga sudut-sudut dalam berseberangannya adalah kongruen. Langkah yang ketiga, sudut AOB kongruen dengan sudut COD. Yaitu perpotongan antara dua diagonal. Sudut AOB dan sudut COD adalah kongruen karena sudut bertolak belakang. Lalu langkah yang keempat yaitu segitiga AOB kongruen dengan segitiga COD. Alasannya sisi AB kongruen dengan DC, sudut CAB kongruen dengan ACD, dan sudut AOB kongruen dengan COD, sisi sudut-sudut. Langkah 1, 2, dan 3. Sehingga BO kongruen dengan OD akibat langkah 4. Kongruen dengan
Selanjutnya, perhatikan segitiga CDB. Segitiga CDB adalah segitiga sama kaki karena sisi CD kongruen dengan sisi CB. Akibatnya, sudut CDB kongruen dengan sudut CBD. Sudut CDB kongruen dengan sudut CBD. Akibat langkah 6. Karena suatu segitiga sama kaki, maka sudut-sudut yang di kakinya adalah kongruen. Sehingga segitiga COB kongruen dengan segitiga COD karena sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Lalu akibatnya sudut COB kongruen dengan sudut COD. Akibat dari langkah 8. Sehingga sudut COB dan sudut COD membentuk sudut linier. Sehingga besar sudut COB ditambah besar sudut COD besarnya 180. Hasilnya penjumlahan sudut linier. Dikarenakan pada langkah 9 COB kongruen dengan COD, maka dapat diganti disubstitusi pada langkah 10 besar sudut COB nya disubstitusi menjadi COD ditambah COD 2 kali besar sudut COD, sehingga besar COD adalah 90. Berarti sudut siku-siku. Sehingga langkah 13 OC tegak lurus dengan OD. Definisi garis saling tegak lurus. Sehingga AC tegak lurus dengan BD. Karena AC perpanjangan dari OC
dan BD perpanjangan dari OD, sehingga AC dan BD adalah tegak lurus. Selanjutnya yakni teorema 8.21 yang berbunyi jika diagonal sebuah segi 4 saling membagi sama panjang dan saling tegak lurus, maka segi 4 itu disebut belah ketupat. Ada segi 4 ABCD dengan DB tegak lurus dengan AC, DB diagonal dan AC diagonalnya saling tegak lurus. Dan DO kongruen dengan OB, DO kongruen dengan OB, kongruen dengan AO, dan kongruen dengan OC, maka yang akan dibuktikan adalah ABCD merupakan belah ketupat. Bukti yang pertama, perhatikan segitiga AOB dan segitiga DOC. Segitiga AOB dan segitiga DOC. Sudut AOB kongruen dengan sudut DOC. Karena bertolak belakang. Selanjutnya, langkah 2, sehingga segitiga AOB kongruen dengan segitiga DOC. Alasannya sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Yang ketiga, AB kongruen dengan DC. Akibat langkah 2. Lalu perhatikan segitiga AOD dan segitiga BOC. Segitiga AOD dan segitiga BOC. Sudut AOD dan sudut BOC juga bertolak belakang sehingga kongruen. Sudut AOD kongruen sudut BOC karena bertolak belakang. Sehingga AD kongruen dengan BC akibat dari langkah 4. Lalu perhatikan segitiga DOC dan segitiga BOC. Segitiga DOC dan segitiga BOC. DO kongruen dengan OB. DO kongruen dengan OB karena diketahui dan sudut DOC dengan sudut BOC besarnya adalah sama karena DB tegak lurus dengan AC.
dan OC kongruen dengan OC karena sifat refleksif. Sehingga segitiga DOC kongruen dengan segitiga BOC karena sisi sudut sisi pada langkah 6. Sisi DO, sudut DOC dan sisi OC. Sehingga DC kongruen dengan BC akibat langkah 7. Diperoleh AB kongruen dengan BC kongruen dengan DC kongruen dengan AD karena sifat transitif pada langkah 3, 5, dan 8. Sehingga ABCD adalah belah ketupat. Berdasarkan definisi belah ketupat 8.11, yaitu yang berbunyi belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya kongruen. Sisi-sisinya yaitu AB, BC, DC, dan AD adalah kongruen pada langkah 9. Selanjutnya yaitu teorema 8.26 yang berbunyi setiap dua sudut bidang dari sebuah dihedral yang diketahui adalah kongruen. Sudut dihedral adalah gabungan garis dan dua bidang setengah tak sebidang dengan garis tersebut sebagai batas sekutunya. Yang diketahui adalah sudut dihedral RSEW. H dan K adalah titik-titik sudut bidang sudut AHO dan sudut IKL di sudut dihedral. Yang akan dibuktikan yaitu sudut AHO kongruen dengan sudut IKL. Bukti yang pertama, sudut dihedral RSEW. Alasannya yaitu karena diketahui. Yang kedua, misal Y dan N pada sisi-sisi sudut IKL. Sehingga gaya
KY sama dengan HA dan KN sama dengan HU. Alasannya yaitu penempatan titik. Langkah yang ketiga, karena ruas garis HA dan KY sebidang dan tegak lurus ke ruas garis SE, maka dapat disimpulkan yaitu HA sejajar dengan KY. Alasannya yaitu teorema 8.2. Yang berbunyi, jika dua garis sebidang dan keduanya tegak lurus pada garis yang sama, maka garis-garis itu sejajar. Dari langkah 3 dapat disimpulkan AHKY adalah jajar genjang. Karena teorema 8.16 yang berbunyi, jika dua sisi sebuah segi empat sejajar dan kongruen, maka segi empat itu disebut sejajar. Selanjutnya, langkah 5 yaitu ruas garis AY sejajar dengan ruas garis HK karena AY sama dengan HK dan ruas garis UN sejajar dengan ruas garis HK karena UN sama dengan HK. Maka dapat disimpulkan AY, ruas garis AY sejajar dengan ruas garis UN karena sifat transitif dari langkah kelima. Sehingga segi 4 AYNU adalah jajar genjang. Karena teorema 8.16 yang berbunyi, jika dua sisi sebuah segi empat sejajar dan kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Maka dapat disimpulkan segitiga AHU kongruen dengan segitiga YKN dari teorema 4.5 atau sisi-sisi-sisi.
sehingga sudut AHU kongruen dengan sudut IKN karena akibat langkah 8. Sudut IKN sama dengan sudut IKL. Sehingga sudut AHU kongruen dengan sudut IKN karena sifat transitif. Pada langkah 8, 9, dan 10. Maka terbukti. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.